Berjaga di suatu area dari hari ke hari, bagi saya dan tim kecil kami sangat membosankan. Ibarat menjaga padi di sawah. Bergerak dan berteriak hanya ketika burung sudah mendekati padi. Kami ini tim mobile yang dilatih untuk aktif dan selalu bergerak. Daripada kami menunggu KKB muncul, atau selalu was-was memikirkan dari arah mana KKB akan menembak, lebih baik kami mencari keberadaan musuh yang akan menyerang kami. Dari titik koordinat posisi kami berada, saya tahu 8 km di sebelah selatan posisi kami ada satu perkampungan yang dikenal sebagai basis KKB. Kampung Lembah Baliem. Kampung kelahiran Egyanus Kogoya, pimpinan KKB paling dicari saat ini. Pukul 5 tepat, kami bergerak ke arah Kampung Baliem. Pukul 7:10, kami sudah berada di pinggiran perkampungan. Kami mencoba mengitari perkampungan untuk memantau situasi. Saat melintas di jalan tikus yang biasa digunakan warga menuju perkebunan mereka, tiba-tiba satu suara tembakan terdengar dari arah perkampungan. Dengan gerakan refleks kami tiarap ke sebelah kanan. Peluru melesat 2 meter di belakang kami, persis di posisi kami sebelumnya. Saya sedikit terperanjat, rentang waktu suara tembakan dengan peluru menyentuh tanah relatif cukup panjang. Pelaku penembakan pasti sudah sangat terlatih. Ia mampu mengakumulasikan lengkungan arah peluru dengan jarak jangkauan tembak. Rekan-rekan saya minta untuk lebih waspada. Seperti biasa jika kami diserang, kami tidak akan melakukan tembakan balasan yang membabi buta, hingga bisa menghabiskan banyak amunisi. Setelah menganalisa situasi, kami melakukan briefing singkat. Mengingat Egyanus Kogoya selalu menggunakan strategi kotor yang melanggar undang-undang humaniter, kami merencanakan strategi azas manfaat. Saya paham isi otak Egyanus Kogoya. Mereka akan menggunakan warga sebagai tameng hidup. Saat kami melakukan tembakan, Egyanus Kogoya akan mengerahkan mama-mama dan anak-anak untuk menyerang kami. Sementara mereka akan bergerak dari arah yang lain. Hal seperti ini selalu dilakukan KKB pimpinan Egyanus Kogoya, dan umumnya selalu berhasil. Tapi bagi tim saya, Egyanus Kogoya akan menghadapi masalah. Jika terdesak, kami pasti akan menggunakan peluru yang tidak mengenal jenis kelamin dan usia sasaran. Jika kami anggap berbahaya dan akan menyerang kami, semut pun akan kami eksekusi. Saya minta rekan-rekan mengeluarkan satu kotak mercun dan satu lingkar anti nyamuk. Mercun kami rangkai secara seri. Salah satu ujung sumbunya kami ikatkan ke lingkaran anti nyamuk. Saat api menyentuh sumbu mercun, setidaknya kami sudah berada 200-300 meter dari posisi mercun. Setelah rangkaian kembang api selesai, kami bergerak ke sebelah barat perkampungan. Saat mama-mama dan anak-anak bergerak menyerang mercun, kami akan mengeksekusi KKB yang bergerak dari belakang mereka. Kami mengambil 2 posisi. Saya akan berada di posisi pertama, sementara 4 rekan lainnya berada di posisi kedua. 20 menit kemudian, rangkaian bunyi mercun pun mulai terdengar. Tanpa komando yang jelas, puluhan mama-mama dan anak-anak bergerak menyerbu mercun. Sepertinya mereka sudah bersiap sebelumnya. Dengan tenang saya mencari posisi KKB. Saya fokus ke satu tumpukan batu yang menyerupai pagar. Satu anggota KKB terlihat mengendap-endap di balik batu. Saat ia melongokkan separuh badannya, trigger, saya tarik.
Kemudian 3 anggota KKB lainnya datang dan bersembunyi di satu tumpukan semak-semak. Rekan saya yang spesialis dan pakar granat lontar pun beraksi. Beberapa detik kemudian, tumpukan semak-semak berganti menjadi gumpalan api dan asap. Saat warga beralih arah menuju posisi kami pun meninggalkan lokasi. Ini sambutan selamat datang kami untuk Egyanus Kogoya.